Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sirma Kurniawan. Saya Wilda Ferdian Ardoba. Saya Ivan Yarden Fadina Putra. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan. Menurut pandanganmu, pendidikan itu bagaimana, Dan? Ya, baiklah. Menurut saya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Menurutmu, Bel, bagaimana sistem pendidikan Indonesia saat ini? Sistem pendidikan Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak, usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Kalau menurut saya, Bel, kualitas pendidikan di Indonesia tidak jauh beberapa dengan negara berkembang lainnya. Meskipun ada beberapa poin yang tertinggal, namun bukan berarti pendidikan di negara kepulauan ini tidak baik. Menurutmu, Dan, apa saja masalah pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya, masalah pendidikan di Indonesia yang perlu kita sikapi adalah keterbatasan jumlah guru yang terampil, lalu sarana dan prasarana yang tidak memadai, minimnya bahan pembelajaran yang efektif, mahalnya dana pendidikan, mutu pendidikan yang sangat rendah, dan yang terpenting, minoritas bagi kelompok difabel. Sudah, itu aja. Menurut kamu, Bel, apakah sistem di Indonesia saat ini berjalan dengan baik? Sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini bisa dikatakan masih sangat kurang efektif. Sistem di negeri ini memaksa para siswanya untuk menjadi orang yang multi talent. Memaksa siswa untuk menguasai semua pelajaran di sekolah. Padahal setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana pendidikan di Indonesia di mata dunia, Dan? Menurut saya, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh bila dibandingkan dengan negara lain seperti halnya Amerika Serikat. Hal ini dapat kita lihat dari ranking pendidikan kita yang berada di peringkat 54 di dunia pada tahun 2021. Oleh karena itu, kualitas mutu pendidikan tersebut harus kita tingkatkan lagi. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah evaluasi kurikulum pembelajaran yang ada. Menurutmu, Bel, sistem pendidikan seperti apa yang sekarang diterapkan di Indonesia? Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia, salah satunya yang banyak diterapkan yaitu sistem yang berorientasi pada nilai. Para pelajar akan ditekankan bagaimana bersikap jujur, disiplin terhadap waktu, tanggung jawab, dan juga diberikan motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita. Menurutmu, Bel, bagaimana sistem pendidikan ke depannya bagi Indonesia? Dalam mengatasi masalah pendidikan, memang tidak semudah membuang sampah sembarangan. Adanya berbagai ketimpangan dan aktivitas serta efisiensi yang kurang masih banyak ditemui. Gaya mengajar yang tidak kreatif serta sebagian besar berfokus pada hafalan menjadi masalah yang belum ditemukan jalan paling jitu untuk mengatasinya. Dengan dilantiknya Menteri Pendidikan yang baru ini diharapkan bisa memberikan stimulus pada sistem pendidikan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan indeks pendidikan negara ASEAN, Indonesia masih berada di posisi kelima terendah. Dengan demikian, diperlukan perombakan secara berani dengan mempertimbangkan segala sisi untuk mencapai kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Dengan begitu, Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya dalam hal apa saja yang bertuju pada pendidikan. Dalam memberikan suatu sistem pendidikan yang berkualitas, peran pemerintah memang sangat penting dan memiliki tanggung jawab yang paling besar. Akan tetapi pendidikan di suatu negara tidak akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas
jika tidak ada peran signifikan dari masyarakat terhadap generasi muda di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, bisa dikatakan agar sistem pendidikan di Indonesia dapat berkembang, masyarakat juga harus proaktif memberikan kesempatan pada seluruh siswa untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu, akankah ada perubahan untuk kedepannya? Kita bisa mulai dengan hari ini. Akan ada perubahan nyata saat semua elemen dari negeri ini menyatu dan saling mendukung dalam menjalankan perannya secara optimal. Menurutku pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan yang dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional, sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Gitu. Apakah ada pendapat lagi? Ya, saya ada pendapat yang kurang lebihnya bisa bermanfaat. Gini ya, pendidikan di Indonesia, pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini masih menjadi permasalahan ya. Karena masih banyak anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Dan ada juga yang sama sekalipun belum pernah mencicipi bangku sekolah sama sekali. Sebenarnya mereka juga mempunyai hak yang sama seperti anak-anak yang sudah mendapat pendidikan yang layak. Arah bangsa nantinya ada pandangan tentang mereka, karena mereka lah nantinya yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa. Akan tetapi tidak semua dapat mengenyam pendidikan dikarenakan masalah ekonomi atau kurangnya pengertian bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan, dan pendidikan juga penting untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dengan kemampuan ekonomi yang cukup dan didukung dengan memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, dapat mengantar ke bangku sekolah yang elit, berkualitas, serta bertaraf nasional maupun internasional. Di sini pemerintah juga harus memperbaiki mutu pendidikannya yang terdiri dari efektivitas, efisien, serta standarisasi pengajaran di setiap sekolah. Permasalahan lain yaitu rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana yang diberikan, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, mahalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Beberapa pakar pengamat pendidikan menyebut bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun dibuktikan dengan data peringkat indeks pengembangan manusia. Selama ini banyak pendapat bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja. Untuk membentuk sumber daya manusia, tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut. Yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Dan itu sangat berpengaruh dalam pendidikan, terutama pendidikan kita saat ini. Semoga bermanfaat pendapatan saya hari ini. Baik, makasih untuk semuanya. Sekian podcast hari ini. Semoga pendidikan bisa lebih maju lagi dan dapat memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.